Bapak Ibu kekasih, jemaat Tuhan yang ada di GPDI Riung Bandung ya, bahwa hari ini ada ibadah perjamuan suci. Dan saya mengharapkan supaya saudara siapkan anggur dan roti di dalam acara itu. Roti dan anggur kita bisa beli ya. Jadi tidak harus roti yang seperti biasa kita pakai di gereja. Jadi saudara ada di rumah anggur atau sirup bisa ya kita pakai. Dan roti itu bisa aja roti tawar yang kita suka makan pagi, itu kita ambil kecil. Dan ketika ibadah mulai masuk dalam ibadah perjamuan suci, kita akan ikuti bersama ya. Oke, terima kasih, Tuhan berkati. Shalom, selamat pagi jemaat sekalian. Bersyukur sekali pada pagi hari yang indah ini kita bisa siapkan hati untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kita akan siapkan hati kita untuk masuk lebih dalam di dalam hadirat Tuhan. Kita angkat sebuah lagu penyembahan Allah Roh Kudus. Kita sembah Tuhan. Haleluya. Kami sembah Tuhan. Kami sembah kudus Tuhan. Haleluya. Ini kami Tuhan. Kita untuk menyembah Tuhan lebih dalam lagi. Kita masuk di dalam hadirat Tuhan lebih dalam lagi. Haleluya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan buat waktu yang Tuhan beri pagi hari ini. Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus. Kita katakan mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalir
kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Allah Roh Kudus untuk waktu yang Tuhan beri bagi kami Tuhan. Saat ini kami mengundang Roh-Mu ya Tuhan Yesus untuk membawa kami masuk lebih dalam di dalam pujian penyembahan kami Tuhan. Kami mau memberi pujian yang terbaik, kami mau memberi penyembahan yang terbaik, dan kami mau mempersiapkan hati kami Tuhan hanya tertuju kepada Tuhan. Tuhan sajalah yang dimuliakan, Tuhan saja yang ditinggikan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami percaya Engkau akan memenuhi setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, kita mau sama-sama memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Jangan lupa senyum. Kita percaya semuanya kita pasti dalam keadaan sehat dan diberkati. Kita sama-sama memuji Tuhan, kita katakan Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kita katakan dengan iman, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam nama Yesusku. Apa? Yesusku luar biasa. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Amin. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Oh, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya Yesusku luar biasa. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Oh, Yesusku luar biasa. Berikan sorak-sorai untuk Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, kita masih bersemangat untuk memuji Tuhan. Kita mau bersorak-sorai untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Kita katakan berkuasa di bumi di surga. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Oh, Dialah siapa? Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Oh, Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa,
dahsyatnya Allah kita, amin. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Haleluya. Kita mau masuk di dalam penyembahan kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan yang membuat kita lebih dikuatkan lagi. Haleluya. Kita percaya bahwa hanya Yesus Kristus sumber sukacita kita. Keadaan boleh terjadi seperti sekarang, tetapi respon kita tetap baik karena kita punya Tuhan kita yang hidup, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yesus sukacitaku, amin. Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti. Kita katakan Yesus sukacita, Yesus sukacitaku. Biarlah ini menjadi bentuk iman kita. Yesus kekuatan, pengakuan kita bahwa hanya Yesus sukacita kita. Penolong dalam kesesakan, Kau sangat terbukti. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Yesus sukacitaku, amin Tuhan. Oh Yesus kekuatanku, Engkau penolong kami yang hidup Tuhan. Penolong dalam kesesakan, Kau sangat terbukti. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tangan
dan masalahku. Hatiku bersuka memuji namamu, oh jiwaku termegah. Amin Tuhan, ku angkat. Terima kasih Tuhan. Apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam. Katakan apapun yang terjadi, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam. Lebih sungguh lagi, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Tuhan, terima kasih Bapak. Benar Bapak, biar setiap pujian-pujian ini Bapak bisa menjadi pernyataan kami Bapak, pernyataan iman kami Bapak. Kalau benar Bapak, sukacita kami ada hanya dalam Engkau Tuhan. Kami tidak mau dipengaruhi Bapak oleh dunia Bapak, kami tidak mau dipengaruhi oleh keadaan sekitar kami Bapak, karena kami percaya Bapak benar sumber sukacita kami hanyalah daripada-Mu Yesus. Biar Tuhan setiap pujian-pujian penyembahan kami ini Bapak bisa meninggikan nama-Mu lebih lagi Bapak, bisa memuliakan nama-Mu lebih lagi Bapak. Biar setiap pujian ini Bapak menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan, dan bisa menyenangkan hati-Mu Tuhan. Biar kemuliaan Bapak hanya untuk-Mu saja Tuhan. Terima kasih Bapak. Kalau sebentar lagi juga kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Biar Engkau yang siapkan setiap hati-hati kami Bapak, setiap tanah hati kami Bapak. Biar kami siap Bapak menerima Bapak setiap firman-Mu Bapak, dan kami juga bukan hanya sebagai pendengar Bapak, tapi kami bisa melakukan Bapak apa yang Kau inginkan Bapak dalam kehidupan kami Bapak. Biar terjadilah itu Tuhan. Terima kasih Bapak. Ini kami Bapak, ini anak-anak-Mu Bapak, ini alat-alat-Mu Bapak. Kau yang siapkan juga Bapak hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu Tuhan. Biar Roh Kudus Bapak yang bekerja dalam hamba-Mu ini Bapak, dan biar Tuhan kami bisa mendapatkan Bapak berkat yang baru Bapak, firman yang baru Bapak, kekuatan yang baru, pengharapan yang baru Bapak di dalam Engkau Tuhan. Biar Tuhan lewat firman-Mu ini lagi Bapak, Engkau mau teguhkan lagi Bapak lutut-lutut yang mulai goyah Bapak, hati-hati yang mulai lemah Kau kuatkan kembali Bapak. Terima kasih Bapak. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat berjumpa kembali ya dalam kasih Tuhan Yesus Kristus ya. Tetap semangat, penuh sukacita saudara ya. Saatnya tiba kita akan masuk di dalam kebenaran firman Allah. Saudara, saya ingin membawa saudaraku pada judul firman Allah. Dikatakan di dalam firman Allah ini saudara ya, dengan judul yang ada, jangan menyerah pada keadaan. Saudara, jangan menyerah pada keadaan. Saudaraku, dari pujian awal sampai akhir saudaraku, itu ada hubungannya dengan firman saudara ya. Kenapa? Karena firman yang Tuhan mau sampaikan itu berbicara saudaraku di dalam setiap kehidupan kita. Apa yang harus kita lakukan di hari-hari ini. Saudara, kita melihat satu pembacaan yang ada di dalam 2 Raja-Raja 7. Saudara, 2 Raja-Raja 7 kita akan baca ayat yang ketiga ya. Saya selalu ingin supaya ketika firman Tuhan disampaikan, kita yang ada di rumah dan yang ada di tempat ini, untuk kita baca sama-sama ayat ini ya. 1, 2, 3. 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah seorang kepada yang lain, mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? Saudara, dari perkataan-perkataan yang saudara dengar, saudara dan saudara baca, pasti saudara langsung kita mengerti ada apa di sini, saudara. Ya, orang-orang yang sakit kusta ini, saudaraku ya, mereka sementara menunggu gilirannya kapan mereka mati, saudara ya, karena keadaan yang terjadi, saudara. Kalau dari ayat pasal 1 kemudian kita baca sampai ayat yang ke pasal 7,
Maksud saya ayat 1 sampai 20, saudaraku, kita lihat apa yang terjadi kepada bangsa Israel, saudara. Ya, di situ dikatakan, saudaraku, di dalam ayat 1, di mana bangsa ini, saudaraku, mengalami peperangan, ya, antara bangsa Israel dan bangsa Aram, saudara. Nah, saat itu bangsa Aram mengepung kota Samaria. Nah, kota Samaria ini adalah ibu kota Israel, saudara. Nah, dengan keadaan tersebut itu berdampak kepada harga-harga, saudara ya. Harga-harga yang melambung tinggi, yang meroket, saudara ya, sehingga makin tak terjangkau lagi rakyat untuk membeli makanan, saudara. Saudara lihat akibat kelaparan hebat yang melanda seluruh Samaria ini, yang menyebabkan, saudara, kita melihat ada peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalamnya. Saudara, di dalam 2 Raja-Raja 6, kalau kita baca ayat yang ke-25 sampai 29, saudara ya, kita baca ayat ini, apa yang terjadi pada bangsa Israel, saudaraku, ketika mereka dikepung oleh bangsa Aram ini. Di sini ayat 25, saudara, di sini katakan, maka terjadilah kelaparan hebat di Samaria selama mereka mengepungnya, sehingga sebuah kepala keledai berharga berapa? 80 sikal perak, dan 1/4 kap tahi merpati berharga 5 sikal perak. Saudara, gambarkan, saudaraku, satu keadaan yang terjadi di zaman itu. Sampai tai aja, saudara ya, itu berharga sekian, saudara. Keadaan, saudaraku, yang terjadi di sini, saudaraku, bahkan, saudaraku, di dalam ayat-ayat selanjutnya, saudara, kalau kita baca, saudara ya, bagaimana keadaan yang terjadi di dalam keadaan seperti ini. Di sini dikatakan satu peristiwa kanibalisme, saudara ya. Sampai, saudaraku ya, ada di antara keluarga mereka, saudaraku, yang kemudian di situ dikatakan, kalau kita baca ya tadi ayat yang ke-25, ayat yang ke-27, saudara, kita baca. Jawabnya, jika Tuhan tidak menolong engkau, dengan apakah aku menolong engkau? Dengan hasil pengirikan atau hasil pemerasan anggur. Kemudian bertanyalah raja kepadanya, ada apa? Jawab perempuan ini berkata kepadaku, berilah anakmu laki-laki, supaya aku makan dia pada hari ini, dan besok akan kita makan anakku laki-laki. Saudara, gambarkan keadaan yang terjadi ini, saudara. Sesuatu yang mengerikan. Makanan pun tidak ada, saudaraku. Sampai manusia, anak mereka sendiri, menjadi bagian untuk mereka akan makan ketika itu. Sesuatu yang hebat terjadi, saudara. Ya, sesuatu yang hebat terjadi pada masa itu. Saudara, saya katakan pada saat ini, saudaraku, ketika mendengar keadaan seperti ini, saudara, dan saudara bayangkan dengan apa yang terjadi di hari-hari ini, saudara. Ya, dengan adanya, saudara ya, virus corona ini, banyak yang bawa dampak, saudara ya. Ya, usaha-usaha ada banyak yang di PHK, saudara. Belum lagi, saudara ya, harga-harga yang makin meningkat, saudaraku. Ini keadaan-keadaan yang saya katakan, saudaraku, satu keadaan yang sangat parah terjadi. Tapi sekalipun demikian, saudaraku, belum pernah saya dengar, saudara ya, sampai kita harus makan anak kita sendiri. Tidak terjadi di sini, ya, atau belum saya tahu, saudara ya. Tapi bangsa Israel ini, saudaraku, mereka mengalami hal yang mengerikan, saudaraku. Kelaparan terjadi sampai makanan mereka nggak punya, saudaraku. Dan akhirnya, saudaraku, apa yang terjadi selanjutnya, saudara ya? Satu peristiwa tragis ya, yang membangkitkan kesadaran dalam diri seorang raja. Saudaraku, kalau kita melihat di dalam Fatsal 6 ayat 31, saudara lihat di sini.
Sebenarnya kejadian ini terjadi adalah satu akibat karena raja ini yang tidak taat kepada Tuhan. Saudara ya, raja ini adalah, Yoram ini adalah raja penyembah berhala. Dan keadaan ini yang membuat saudaraku akhirnya terjadi ya di dalam kepemerintahannya satu keadaan yang begitu mengerikan. Bangsa yang dia pimpin, saudara, terjadi yang namanya kelaparan segitu hebatnya. Tapi dia tidak menyadari hal ini, saudara. Ya, raja ini tidak menyadari, saudara. Bahkan saudaraku, ketika itu di dalam ayat 31, saudaraku, kita baca pasal 6 ayat 31, di situ apa yang dikatakan, saudara? Pasal 6 ayat 31. Lalu berkatalah raja, beginilah kiranya Allah menghukum aku. Bahkan lebih daripada itu, jika masih tinggal kepala Elisa bin Safat di atas tubuhnya pada hari ini. Saudara, lihat kekejaman raja ini. Saudaraku, saudara, ya, Raja Yoram ini adalah anak dari Raja Ahab. Saudara tahu Raja Ahab ini, saudara ya, adalah raja yang memerintah di zaman itu. Saudaraku, dikatakan adalah raja yang jahat, saudara ya. Hidupnya tidak dalam perkenanan Tuhan. Jadi dengan cara-cara seperti itu turun ke anaknya, saudara. Saudara gambarkan, saudaraku, keadaan yang terjadi di zaman ini adalah sesuatu yang sangat menakutkan, saudara ya. Seharusnya dia mesti sadar, saudaraku, kenapa terjadi hal ini. Dia harus menyadari bahwa ini adalah kesalahannya yang dia rubah cara hidupnya, saudaraku. Bukanlah menyembah berhala. Tuhan mau di sini supaya raja ini menyembah Tuhan yang hidup. Tapi yang mereka lakukan berbalik dengan apa yang Tuhan mau. Saudaraku, kita melihat mengapa bisa terjadi begitu, saudaraku ya. Karena Elisa adalah mewakili Allah dan Yoram yang adalah raja itu menyalahkan Allah atas bencana kelaparan itu. Padahal saudaraku, yang sebenarnya dirinya yang bersalah. Terkadang saudaraku, ketika kita dalam keadaan sesulit ini, saudara, kita lupa untuk mengoreksi diri. Amin, saudara. Kita lupa untuk menyadari kenapa harus terjadi. Seharusnya saudaraku, ketika kita dalam kesulitan ini, saudaraku, kita memeriksa diri. Ada kesalahan-kesalahan yang mungkin saudaraku kita lakukan kepada Tuhan, yang Tuhan tidak mau itu ada dalam hidupmu, sehingga bencana demi bencana datang, keadaan-keadaan yang sukar ini datang pada diri. Saudaraku, kita melihat bagaimana Yoram ini, dia tidak menyadari kesalahan apa yang dia perbuat. Malah saudaraku, yang dia lakukan adalah untuk membunuh Elisa yang adalah nabi Allah, saudara. Nabi adalah penyambung lidah Allah, saudara. Jadi apa yang akan terjadi kepada bangsa itu, Tuhan berbicara lewat Elisa, saudaraku, untuk mengatakan, untuk menyatakan, menyadarkan mereka supaya mereka bertobat. Namun saudara, apa yang kita lihat dari seorang raja ini, saudara, lebih banyak dia menyalahkan orang lain. Lebih banyak yang dia salahkan adalah seorang nabi. Saudaraku, apa yang kita lihat di sini, saudaraku? Begitu bencinya dia kepada Allah, saudara. Ya, begitu bencinya dia kepada Allah dengan adanya keadaan yang terjadi pada pemerintahannya. Sampai saudaraku, seorang nabi yang dipakai Allah pun dia berusaha untuk membunuhnya. Ini kekejaman yang luar biasa, saudara. Saudaraku, Elisa yang diburu oleh Yoram itu kemudian menyampaikan berita anugerah dari Allah, saudara ya. Apa yang kita lihat di sini, saudara ya? Kita baca di dalam 2 Raja-Raja 7 1-2. Lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal, dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Saudara, ada berita
sukacita yang disampaikan oleh yang namanya Nabi Elisa. Ya, satu keadaan yang kemudian saudaraku berbalik dari apa yang terjadi. Ada berkat yang Tuhan sediakan, ada hal yang besar yang Tuhan sediakan, saudaraku ya, yang akan Tuhan buat di tempat itu, saudara ya. Tapi kita melihat apa yang terjadi kepada seorang perwira yang namanya ajudan dari raja itu, ya. Di dalam ayat 2, saudara, di sini dikatakan, tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah, katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan itu mungkin terjadi? Saudara, orang, saudaraku, di dalam keadaan seperti itu, saudara ya, seharusnya dia harus bersyukur, berterima kasih karena ada harapan ke depan, ada suatu pemulihan yang akan terjadi kepada bangsa Israel. Pada bangsa Israel, saudara ya. Sehingga firman Allah katakan ada sesuatu yang akan terjadi. Harga-harga yang tadinya, saudaraku, melonjak tinggi akan kembali normal, bahkan lebih murah dari yang sebelumnya. Saudara, ini terjadi yang akan Tuhan lakukan kepada bangsa Israel ini. Tapi saudara, kita melihat apa yang dikatakan oleh yang namanya perwira ajudan ini. Dia tidak meyakini, saudara. Dia tidak mempercayai firman yang disampaikan oleh yang namanya Nabi Elisa. Saudara, kalau kita dalam keadaan seperti ini, saudara, tentunya kita merindu supaya ada firman Allah yang datang, yang akan membangunkan kita dari keterburukan. Benar gak, saudara ya? Kita ingin supaya firman Allah yang datang itu dapat memberi jawaban dari setiap pergumulan-pergumulan yang kita hadapi. Karena ini pergumulan-pergumulan yang berat. Bukannya ketika firman Tuhan datang, saudara melawan, saudara mengatakan hal-hal yang tidak meresponi firman, saudara. Seperti apa yang terjadi kepada yang namanya perwira raja ini. Dia tidak meyakini apa yang dikatakan firman Tuhan, apa yang dikatakan oleh namanya Nabi Elisa. Dan apa seterusnya, saudaraku, yang dikatakan oleh Nabi Elisa ketika itu, saudara ya. Di situ dikatakan, sesungguhnya engkau akan melihat dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa darinya. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, ketika firman Tuhan menyentuh hidup, dan engkau bawa firman Tuhan ini merupakan sesuatu, saudaraku, merupakan jawaban dalam hidupmu, saudaraku, yang Tuhan inginkan dalam hidupmu, taat saja kepada firman. Amin, saudara. Lakukan aja apa yang diperintahkan Tuhan. Jangan berbantah-bantah dengan firman, saudara. Sebab orang yang berbantah-bantah dengan firman Tuhan, dia tidak akan alami bagaimana berkat dari Allah itu mengalir dalam kehidupannya, dan dia akan mengalami kekecewaan yang lebih terburuk. Seperti apa yang terjadi kepada yang namanya perwira, saudaraku, raja ini. Dia tidak meyakini apa yang dikatakan oleh firman Allah yang disampaikan oleh yang namanya Nabi Elisa. Saudaraku di dalam Tuhan, mari hal-hal yang terjadi di hari-hari ini, kita butuh firman. Karena hanya firman yang merupakan jawaban dalam kehidupan. Saudaraku, firmanlah yang menjadikan sesuatu yang engkau dambakan, yang engkau bisa keluar dari keadaan yang terjepit, dari keadaan yang terburuk ini, saudara. Itu perlunya, saudaraku, setiap waktu ketika kita di dalam keadaan kesendirian, ambil firman Allah, kita baca, kita renungkan, kita praktekkan apa yang Tuhan mau dari apa yang kita baca itu. Karena ada, saudaraku, remah-remah yang Tuhan beri dalam hidup kita untuk kita periksa. Oh, ini yang Tuhan mau, yang harus aku perlakukan, aku lakukan, saudara. Dan ketika engkau melakukan firman Allah, saudaraku, saya terlalu yakin, saudaraku, firman Allah itu mengandung kuasa yang dahsyat, dapat mengubah sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Amin, saudara.
Jangan seperti perwira dari raja ini yang kemudian saudaraku tidak meyakini apa yang dikatakan oleh firman Allah. Saudaraku, Allah akan mengembalikan situasi sedemikian rupa sehingga harga bahan pokok yang akan terjadi akan menjadi sedemikian rupa, saudara ya. Bila saudaraku kita melihat situasi terkini, berita ini memang sulit dipercaya, namun tidak, saudaraku, namun kalau kita tidak mengimani berita anugerah dari Tuhan itu, saudaraku, kita tidak meresponinya, saudaraku, kita akan rugi sendiri. Amin, saudaraku. Nah, kita belajar dari apa yang dialami oleh yang namanya, saudaraku, ajudan perwira raja ini, saudara. Ya, tentunya saudara tidak mau kalau keadaan ini terjadi dalam hidup, karena engkau akan mengalami kerugian besar. Saudara, kalau kita baca di dalam ayat-ayat selanjutnya, saudara ya, kita melihat apa yang terjadi, saudara ya, ketika itu. Saudara, di dalam ayat yang berikut, saudaraku, demikian, saudara ya, firman Allah katakan di dalam 2 Raja-Raja, saudaraku, kalau kita baca seterusnya dari dalam Fatsal ayat 1 sampai ayat yang ke-20. Untuk saya baca itu tidak ada waktu, saudaraku. Saya ambil kesimpulannya saja, saudara ya. Saudara, di waktu itu, saudaraku, di pintu gerbang Samaria ada 4 orang, ya, ada 4 orang yang sakit kusta. Ketika Elisa mengatakan bahwa ada hal yang akan terjadi di depan pintu gerbang, 4 orang ini mereka tidak mendengar. Kenapa, saudaraku? Karena mereka sakit kusta, saudaraku. Mereka disingkirkan dari masyarakat yang sehat, gitu ya. Ya, jadi mereka tidak mendengar apa yang dikatakan oleh yang namanya seorang nabi, yaitu Elisa. Saudara, kita melihat di dalam ayat ini, di sini dikatakan 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah yang seorang kepada yang lain, mengapa kita duduk-duduk di sini sampai mati? Saudaraku, firman Allah saya katakan sekali lagi, saya beri judul, jangan menyerah pada keadaan. Saudara, orang yang sehat aja ya mengalami kelaparan yang sudah parah, saudaraku. Mereka tidak kuat, apalagi dengan orang-orang yang kusta ini, saudara. Mereka tinggal menunggu waktu giliran untuk mati. Karena apa, saudaraku? Mereka mengalami penyakit yang begitu membuat mereka tidak kuat bertahan hidup dengan adanya penyakit ini, saudara. Tapi saudara, kita melihat bagaimana mereka tidak menyerah pada keadaan, saudara ya. Mereka tidak menyerah pada keadaan, saudaraku. Sehingga di dalam kata-kata ini kita baca tadi, saudaraku ya, di mana seorang berbicara kalau kita mati, saudara ya, kalau kita mati di sini, ya, di sini dikatakan jika mereka membiarkan kita hidup. Di dalam ayat yang ke-4, saudara ya, di sini dikatakan jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota, padahal dalam kota itu ada kelaparan, saudara ya, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang marilah, saudaraku, kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram, saudara. Ini satu perjuangan yang begitu mereka lakukan mati-matian, saudara. Mereka pikir kalau kita diam di sini kita juga akan mati. Nah, lebih baik caranya kita pergi aja menyerang, gitu. Bukan menyerang, maksudnya kita pergi ke perkemahan orang Aram itu. Walaupun mereka bayangkan, saudaraku, apa yang akan terjadi, pasti mereka akan dibunuh, saudaraku. Ya udah, kalau dibunuh kita mati di sana, nggak apa-apa. Tapi daripada kita berdiam sendiri, mereka tidak, saudaraku, menyerah pada keadaan. Mereka mengambil langkah, saudara, untuk pergi ke di perkemahan orang Aram ini. Dan apa yang terjadi di sana, saudara? Saudara, ketika mereka pergi, mereka melihat
perkemahan itu terbuka. Dan apa yang terjadi saudaraku? Orang-orang Aram ternyata mereka sudah kabur, lari. Saudara, kenapa mereka lari? Karena di waktu senja itu, di waktu pagi hari itu, di malam hari itu, mereka mendengar ada orang-orang yang datang. Saudaraku, dengan adanya kuda, saudaraku, kalau kuda berjalan tidak berjalan dengan pelan-pelan, ada bunyi-bunyi, enggak saudara ya? Kaki kuda tuk tak, dan kemudian mereka dalam ketakutan. Sampai di situ mereka katakan, saudaraku, di dalam ayat yang seterusnya. Nah, lalu pada waktu senja, bangkitlah mereka masuk ke dalam perkemahan orang Aram. Tetapi ketika mereka sampai di pinggir tempat perkemahan orang Aram itu, tampaklah tidak ada orang di sana. Terus, sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar, sehingga berkatalah seorang kepada yang lain, sesungguhnya Raja Israel telah mengupah raja-raja orang Het, raja-raja orang Israel melawan kita, supaya mereka menyerang kita. Saudaraku, ketakutan terjadi bagi bangsa Aram ini. Mereka mengalami bagaimana satu keadaan tidak tenang. Lalu kemudian saudaraku, ayat seterusnya dikatakan, karena itu bangkitlah mereka melarikan diri pada waktu senja dengan meninggalkan kemah dan kuda, keledai mereka serta keempat perkemahan itu, ya, tempat perkemahan itu. Dengan begitu saja, saudaraku, mereka melarikan diri dan menyelamatkan nyawanya. Saudara, seterusnya, saudaraku, kita melihat di sini. Begitu mereka masuk di dalam perkemahan itu, di dalam keadaan hening. Sementara makanan-makanan di sana, saudaraku, tersedia begitu. Saudara, makanan yang lesat-lesat, saudara ya. Di sini dikatakan, ketika orang-orang yang sakit kusta itu sampai ke pinggir tempat perkemahan, masuklah mereka ke dalam sebuah kemah itu, lalu mereka makan dan minum. Saudaraku, hidup ketika kita melangkah. Amin, saudara. Ketika kita melangkah, kita mau berjuang, saudaraku ya. Kita nggak berjuang sendiri. Kita melihat orang-orang kusta ini, sekalipun mereka sakit, saudara ya, mereka tidak berdaya dengan penyakit yang menggerogoti tubuhnya, tapi mereka tidak berdiam diri. Mereka mau berjuang. Dengan cara apa? Saudaraku, melangkah, saudaraku, di dalam keadaan seperti itu, saudaraku, adalah satu jalan di mana kita akan mengalami terobosan-terobosan yang dari Allah. Amin, saudara. Sehingga kita melihat bagaimana keadaan yang terjadi bagi keempat orang kusta ini. Mereka masuk ke dalam perkemahan itu, dan makanan-makanan yang enak tersedia di sana, saudaraku ya. Bahkan di sini dikatakan, saudaraku, lalu makan dan minum. Sesudah itu mereka mengangkut dari sana emas, perak, pakaian-pakaian yang indah, saudaraku. Kemudian pergi mereka menyembunyikannya. Lalu datanglah mereka kembali, saudaraku, masuk ke dalam kemah yang lain dan mengangkut juga barang-barang dari sana. Kemudian pergilah mereka menyembunyikan diri. Seterusnya, saudaraku, di dalam ayat yang ke-9, saudara, kita melihat di sini. Saudara, mereka merasa luar biasa. Kenapa? Di dalamnya mereka melihat berkat itu luar biasa tersedia. Saudara, nah ini yang terjadi, saudaraku, pada orang-orang yang kusta itu. Kalau kita melihat orang kusta yang tidak bisa berdaya, saudaraku, tapi mereka masih punya perjuangan, saudaraku, mereka masih berusaha. Apatah lagi, saudaraku, kehidupan kita yang hidupnya sehat, saudara ya. Jangan menyerah pada keadaan, saudara. Jangan pasrah pada keadaan. Pasti ada jalan-jalan yang baru yang Tuhan akan bukakan di saat dalam keadaan keterburukan itu. Karena Tuhan yang berbicara adalah Tuhan yang luar biasa. Amin, saudara. Tuhan yang berbicara adalah yang punya hidup kita. Dia yang berdaulat penuh atas kehidupan. Tidak akan mungkin Dia akan membiarkan kita berada di dalam satu kesulitan demi kesulitan seterusnya. Dia akan mengangkat kita. Kenapa?
hidup kita sangat dikasihi oleh Dia, saudara. Tuhan mencintai kita. Tuhan ingin supaya kita bebas dari setiap keadaan yang terjadi. Saudaraku, dengan adanya saudaraku virus corona ini, saudara ya, banyak orang yang kemudian menyerah pada keadaan. Sampai mungkin ada di antara mereka yang hanya berserah, udahlah kalau kita mau mati aja. Seperti orang-orang yang tidak berdaya, orang-orang yang bermasa bodoh. Saudara, jangan seperti itu. Sebab rancangan Tuhan dalam hidupmu adalah rancangan masa depan yang penuh harapan. Tuhan masih mau pakai hidupmu. Tuhan masih mau pakai hidupmu menjadi alat kemuliaannya. Ketika engkau berjuang dengan kekuatan Tuhan, maka yang akan engkau peroleh adalah kemenangan datang dari Allah itu sendiri. Amin, saudara. Saudara lihat apa yang terjadi, saudaraku, kepada orang-orang kusta ini. Mereka mengambil barang-barang, membawa ke rumah mereka, menyembunyikannya. Lalu kemudian mereka pun mengatakan tidak seharusnya kita seperti ini. Jadi mereka memberitahukan kepada yang lain, saudara ya. Jadi orang-orang Israel, saudaraku, yang ada di kota Samaria itu, mereka mendengar berita yang sangat menyejukkan hati, yang membuat mereka sukacita. Mereka kemudian datang ke perkemahan orang Arab. Dan mereka pun menikmati bagaimana berkat-berkat ada di sana. Saudaraku, Allah sudah sediakan buat saudara dan saya. Amin. Buat saudara dan saya berkat-berkat yang melimpah itu dalam setiap kehidupanmu. Cuma bagaimana kita meresponi setiap firman yang Tuhan beri. Jangan sampai jadi seperti orang yang namanya perwira raja ini. Dia tidak percaya dengan firman, saudaraku. Dia tidak percaya, bahkan dia komen dengan firman, dengan kata-kata yang tidak mengenakkan, saudara. Tuhan mau dalam hidup kita, keadaan sesulit apapun yang terjadi, yang kita lakukan adalah percaya bahwa Tuhan yang berfirman, iya dan amin. Dia pasti nyatakan mujizat Allah terjadi dalam hidup. Dan engkau akan melihat betapa besar cara Allah untuk melakukan perkara-perkara ajaib. Dan saudara, kita akan melihat, saudara, ketika orang-orang Samaria mereka datang ya di dalam perkemahan itu, mereka ambil barang-barang yang ada, makanan yang ada, mereka kenyang, mereka hidup kembali, saudaraku. Harapan-harapan yang tadinya mau mati tidak terjadi. Amin, saudaraku. Kenapa? Ketika mereka melihat mujizat Tuhan itu, mujizat Tuhan itu membawa mereka pada satu kemenangan yang dahsyat dan luar biasa. Dan apa yang terjadi, saudaraku ya, kepada seorang yang namanya perwira raja, ajudan raja itu, saudara ya, firman Tuhan ya, raja Elisa katakan, saudara ya, karena dia tidak percaya dengan firman yang disampaikan, nubuat yang disampaikan, saudaraku. Lalu kemudian raja katakan, engkau hanya melihat, hanya menonton, tapi engkau tidak akan memakan apa-apa. Saudaraku, yang terjadi benar, saudara. Orang ini, saudaraku, dia ditugaskan oleh raja untuk menjaga pintu gerbang itu. Nah, namanya orang yang datang berbondong-bondong, saudaraku, untuk keluar dari pintu gerbang itu banyak sekali. Lalu akhirnya mereka menginjak-injak orang ini dan kemudian dia mati, saudara. Jadi hal apa yang kita belajar dari sini? Kita mau lakukan firman Allah, saudaraku. Jangan berbantah-bantah dengan firman, karena firman itu adalah Tuhan sendiri. Amin, saudara. Tuhan yang berbicara kepada kita ketika kita mendengar firman Tuhan. Lakukan bagian kita, saudara ya. Lakukan apa yang Tuhan mau dalam hidupmu. Dan ketika engkau melakukannya, engkau akan melihat mujizat Allah terjadi. Ada terobosan-terobosan yang baru terjadi. Usaha yang mulai bangkrut Tuhan bangkitkan kembali. Amin, saudaraku. Pekerjaan-pekerjaan yang saudara harapkan itu bisa terjadi, bahkan lebih dari apa yang saudara dapatkan itu, lebih Tuhan munculkan di permukaan hidup saudara. Jadi ini yang kita belajar, saudaraku ya. Ketika firman berbicara, lakukan bagian kita dengan setia, taat kepada firman. Amin, saudaraku. Lakukan firman Tuhan. Karena ketika kita melakukan firman Allah itu, saudara akan melihat
betapa dahsyatnya Tuhan berkarya dalam hidup. Puji Tuhan, saudara. Dan inilah yang merupakan firman yang Tuhan sampaikan buat kita. Saya mau katakan, saudaraku, sekalipun secara manusia tidak ada harapan, saudaraku, tapi kita melihat, saudaraku, keempat orang kusta ini, mereka berjuang sedemikian rupa supaya dapat bertahan hidup. Maka pada waktu senja, bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Dan apa yang terjadi? Mereka alami bagaimana berkat melimpah tercurah. Amin, saudara. Apa yang Tuhan perintahkan, lakukan dalam hidupmu. Saudaraku, saya katakan sekali lagi, selalu ada harapan selama kita masih mau berjuang hidup. Amin, saudara. Selalu ada harapan selama kita masih mau berjuang hidup dan tetap kita andalkan Tuhan. Puji Tuhan, saudara. Biar firman Allah ini mengingatkan kita. Saudara, firman Allah ini menguatkan kita. Keadaan apapun yang sedang engkau hadapi, engkau tidak akan jatuh tergeletak, saudara. Ya, engkau tidak akan jatuh tergeletak karena ada tangan Tuhan yang mengangkat engkau. Dan engkau akan melihat betapa dahsyat Tuhan berkarya dalam hidupmu, di dalam keluargamu, di dalam pekerjaanmu, dalam kehidupan anak-anak cucumu. Engkau akan kagumi karya Tuhan yang luar biasa itu terjadi. Saudara, kita akan mengikuti acara perjamuan suci. Saudara, kita mempersiapkan hati kita, saudara, ya. Karena ketika kita masuk di dalam pelayanan perjamuan suci, yang kita perhatikan, saudara, apa yang ada di dalam hidup kita. Karena dalam perjamuan suci ini kita memperingati tentang kematian Kristus. Nah, kematian Kristus, kita sudah sadari bahwa dengan dosa yang kita perbuat, Tuhan sudah ampun. Tuhan sudah bebaskan kita. Dan segala apapun sakit penyakit yang engkau alami, saudaraku, dengan engkau mengikuti pelayanan perjamuan suci, engkau akan alami mujizat yang Tuhan kerjakan. Firman Allah katakan, oleh bilur-bilurmu belur-belurnya engkau disembuhkan. Saudaraku, kita mau satukan hati, kita menyanyikan pujian. Dengan darahmu kau tebus dosaku. Dan nyanyikan pujian lebih bersungguh-sungguh, karena kita menghampiri Tuhan yang ada bersama kita pada pagi hari. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Kita angkat tangan kita. Darahmu kau tebus dosaku, dengan nyawamu kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milikmu. Sekali lagi, dengan darahmu, dengan darahmu kau tebus dosaku, dengan nyawamu kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milikmu. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Mengabdi
Tuhan yang sudah layakkan kami. Tuhan sudah layakkan kami untuk masuk di dalam pelayanan ini. Sucikan dan kuduskan kami Tuhan, sehingga apa yang kami lakukan ini menyenangkan dan memuliakan Tuhan. Engkau yang ada dan tinggal di dalam kami, berkarya dalam setiap hidup kami. Tuhan, lihat roti yang ada di tangan kami. Kami angkat ke arah-Mu Tuhan. Kami sanjung Engkau Allah yang sudah berkorban. Engkau Allah yang sudah mati ganti kami. Segala dosa dan perbuatan kami Tuhan sudah tebus dengan darah-Mu. Tuhan sudah ampuni kami. Dan kami percaya oleh kelayakan-Mu Tuhan, Engkau memberikan kami Tuhan, di mana kami akan bersekutu dengan Engkau, memperingati akan kematian Kristus yang sudah bebaskan kami dari dosa. Terima kasih Tuhan. Engkau kiranya bekerja dalam setiap pribadi-pribadi kami, dan meyakini bahwa pelayanan ini adalah satu pelayanan yang menyenangkan Tuhan. Kami ingin Tuhan masuk dalam hidup kami. Jadikan roti ini merupakan tubuh-Mu yang Tuhan sudah pecah-pecahkan di kayu salib. Dan Engkau telah bebaskan kami dari segala hukuman-hukuman dosa. Engkau telah bebaskan kami dari segala sakit penyakit apapun bentuknya. Dan kami percaya oleh darah Yesus, oleh tubuh-Mu kami disembuhkan, kami alami pemulihan. Terima kasih. Saudaraku, kita dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam itu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang kuserahkan bagimu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, kita makan bersama dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Terima kasih saudara. Kita pegang anggur dan kita arahkan ke tempat suci. Saudara, kita percaya anggur ini adalah bicara darah Yesus. Saudara, darah Yesus yang tertumpah, saudaraku, adalah darah penebusan. Saudara, dan darah itu juga adalah berbicara, saudara, bilur-bilurmu, kesembuhan pasti terjadi oleh darah Yesus. Kita meyakini dengan pasti bahwa kehidupan saya akan ditebus oleh darah Yesus ini. Kita meyakini bahwa darah ini yang akan menyelamatkan saudara, yang akan menyembuhkan saudara dari segala penyakit-penyakit dalam hidupmu, apapun bentuknya. Yakini dengan iman, ketika engkau minum, engkau akan alami kesembuhan sempurna dari Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudara, kita dengar firman saudara. Demikian juga Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Saudara, kita minum dengan iman. Kita percaya bahwa ketika ini masuk dalam tubuh kita, dia tidak akan menjadi anggur lagi, tapi darah yang masuk dalam hidup kita yang akan mengubah hidupmu. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur buat kehadiran Engkau yang sudah ada di dalam kami, dan kami di dalam Engkau. Kami menyatu dengan Engkau Tuhan. Firman-Mu berkata, ketika Engkau ada di dalam kami dan kami di dalam Engkau, apa saja yang kami pinta di dalam nama Yesus, Engkau akan mengabulkannya itu dalam hidup kami. Kami percaya kuasa-Mu sedang bekerja. Kuasa Tuhan sedang bekerja di dalam hidup kami. Bekerjalah Engkau Tuhan, karena kami butuh Engkau. Kami tidak sanggup hidup tanpa-Mu. Kami perlu Engkau Tuhan ada di dalam hidup kami, berkarya dari hari ke hari. Engkau tahu apa yang menjadi rencana kami. Engkau tahu apa yang menjadi persoalan-persoalan yang kami hadapi. Kami percaya
jalan keluar dari Allah Tuhan sudah sediakan bagi kami. Terima kasih Bapa untuk berkat-berkat Allah yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Dan Tuhan melihat setiap anak-anak-Mu yang sudah mengikuti acara ibadah perjamuan suci saat ini. Apapun bentuk kehidupan yang mereka hadapi, Tuhan, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Tidak ada perkara yang tersembunyi di hadapan-Mu. Tuhan kenal persis apa yang sedang anak-anak-Mu hadapi. Kami minta pertolongan-Mu. Kami minta jawaban Allah lewat hidup mereka. Apa yang merupakan doa mereka, dan jawaban dari Tuhan kerjakan lebih sempurna atas mereka. Damai sejahtera mereka Tuhan beri. Sukacita Allah mengalir dalam hidup mereka, agar mereka boleh merasakan hidup tenang, hidup damai. Ada kebahagiaan di dalam nama Yesus mengalir atas mereka. Terima kasih Tuhan buat berkat-berkat yang sudah kami terima daripada. Sucikan dan kuduskan kami Tuhan. Mengalirlah di dalam setiap hidup kami. Kami mengucap syukur buat berkat Allah yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus. Di dalam kasih setia Tuhan mengalir dalam hidup kita. Hari demi hari yang kita jalan, dan kita melihat Tuhan berkarya. Apa saja yang merupakan rencana, apa saja yang kita kerjakan, keberhasilan mengalir dalam hidup kami. Dan segala sesuatu yang kami dapatkan daripada, kami kembalikan untuk puji muliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, mengalirlah berkat-Mu. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Semua yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua, saudara ya. Tetap kuat, tetap sehat, saudara ya. Jaga kesehatan dan semangat, saudara ya. Seperti yang dikatakan, saudara, kita mau berjuang. Kita berjuang tidak sendiri, bersama Tuhan kita bisa. Amin. Haleluya.